Shalom teman-teman semua. Berikut ini adalah panduan bagi kita untuk ibadah sekolah minggu online. Tolong diperhatikan ya. Pertama-tama, teman-teman, siapkan dirimu untuk memulai ibadah dengan mandi yang bersih dan berpakaian yang rapi ya. Kedua, jangan lupa bahwa ini adalah ibadah. Kita tidak boleh sambil mengobrol atau makan, bermain, dan lainnya. Kita harus benar-benar serius. Ketiga, bila adik-adik menemukan ada hal-hal yang belum dimengerti, dapat bertanya kepada papa mama kalian. Demikian panduan ibadah Sekolah Minggu Online GBI Matawai. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkatimu. Shalom adik-adik di rumah, apa kabarnya? Selamat hari Minggu. Jumpa lagi di Sekolah Minggu Online Abi Matawai bersama Kak Anggun dan Kak Ina. Oke, kita akan mempersiapkan diri kita untuk mengikuti ibadah pagi hari ini. Kita akan menaikkan satu pujian, Bapa Engkau sungguh baik.
beribadah kepada-Mu. Tuhan Yesus, tolong kami, berkati kami, sehingga kami mampu mempersembahkan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan lewat ibadah kami pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Ibadah kami dari awal sampai selesainya kami percayakan dalam perlindungan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik di rumah, mari kita ucapkan sama-sama. Ya, kita Kingdom Kids. Kingdom Kids, yes. Kingdom Kids, I. Kingdom Kids, yes, I am. Kingdom Kids, yes. Kingdom Kids, I. Kingdom Kids, yes, I am. Aku anak kerajaan Allah, hidupku ditebus oleh darah Yesus. Aku hidup melayani Tuhan sampai ku besar nanti. Aku anak kerajaan Allah, hidupku ditebus oleh darah Yesus. Aku hidup melayani Tuhan sampai di surga nanti. Bermakhluk dalam kebenaran, berperisai kasih Tuhan, berjuangkan pengampunan, bertobatkan kuasa Roh Kudus, memberitakan Injil Tuhan. Bermakhluk dalam kebenaran, berperisai kasih Tuhan, berjuangkan pengampunan, bertobatkan kuasa Roh Kudus, memberitakan Injil Tuhan, memberitakan Injil Tuhan, memberitakan Injil Tuhan. Kaina, tema kita di minggu ini apa ya? Tema kita begini kan, Bun. Kita akan membawa besar. Kan lagi liburan sekarang mainnya. Masa kita harus tetap taat terus? Kan malas mainnya. Sebagai anak Tuhan, kita harus tetap taat setiap saat. Taat kepada Tuhan, lewat baca firman dan berdoa, juga taat pada papa mama. Bagaimana adik-adik? Setuju kan? Kita semua mau jadi anak yang taat kan? Mari kita sama-sama nyanyikan lagu TAAT, taat. TAAT, taat.
Selamat pagi adik-adik di rumah. Selamat hari Minggu. Kita kembali bertemu di minggu yang ketiga ini. Dan di minggu ini kita kembali akan melanjutkan pelajaran kita tentang kisah Ishak dan Ribka. Dan hari ini kita akan belajar tentang betapa pentingnya hidup di jalan Tuhan yang sudah Tuhan sediakan bagi kita. Super kebenaran kita hari ini adalah ketaatan menuntun pada berkat. Sekali lagi kita ucapkan bersama-sama ya. Ketaatan menuntun pada berkat. Tuhan menginginkan kita taat kepadanya, bukan karena Dia suka memerintah kita saja. Tidak adik-adik, Tuhan yang menciptakan kita sehingga Dia tahu apa yang terbaik bagi kita. Perintahnya membuat kita aman dan menolong kita agar kita bisa menangkal tipuan iblis dan jebakan dunia. Adik-adik, ada begitu banyak berkat yang sudah kita terima dari Tuhan. Apakah adik-adik bisa menyebutkannya? Apa saja berkat yang sudah kita terima dari Tuhan? Ya, benar sekali. Berkat yang sudah kita terima dari Tuhan itu seperti kekuatan, kuasa, kasih, ada hikmat, ada pengampunan, ada sukacita, dan lain-lainnya. Adik-adik, kadang kita tidak tahu kapan Tuhan memberkati kita. Seperti saat Ia menjaga kita dari sesuatu yang tidak kita ketahui. Ya, ketaatan menuntun pada berkat, terlihat maupun tak terlihat. Ingat adik-adik, firman Tuhan itu benar. Super ayat kita hari ini terdapat dalam Ulangan 5 ayat 33a. Ulangan 5 ayat 33a. Segenap jalan yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu haruslah kamu jalani supaya kamu hidup dan baik keadaanmu serta lanjut umurmu. Sekali lagi, Ulangan 5 ayat 33a. Segenap jalan yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu haruslah kamu jalani supaya kamu hidup dan baik keadaanmu serta lanjut umurmu. Adik-adik, dapatkah adik-adik menyebutkan siapa sajakah yang mengikuti jalan Tuhan dalam kisah Alkitab kita kali ini? Betul sekali. Mereka yang mengikuti jalan Tuhan dalam kisah kita kali ini adalah Eliezer, Abraham, Ribka, dan keluarganya juga Ishak. Adik-adik, saat kita mengikuti jalan Tuhan, hidup kita pasti akan diberkati. Jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Tuhan ingin kita selalu taat kepadanya. Seperti yang Kak Titin katakan tadi, bahwa Dia yang menciptakan kita, Dia tahu apa yang terbaik bagi kita. Dia sangat mengerti masalah yang menyebabkan kita tidak taat dan berdosa. Nah, adik-adik, apakah kalian tahu apa yang terjadi jika kita tidak taat kepada perintah Tuhan? Kita pasti akan merasa bersalah, kita takut dihukum, kita bisa menyakiti orang lain, dan kita juga bisa membuat orang lain kehilangan kepercayaan terhadap kita. Seperti super kebenaran kita, ketaatan menuntun pada berkat. Jadi coba kita renungkan, kemana ketidaktaatan akan menuntun kita? Adik-adik tahu jawabannya, ketidaktaatan akan membuat kita menjauh dari berkat Tuhan. Ya, tentunya kita semua tidak ingin kehilangan semua berkat yang Tuhan sediakan bagi kita. Sebagai orang Kristen, sasarannya adalah kita harus menghormati Tuhan. Bagaimana caranya?
yaitu melalui ketaatan dan harus tetap berada di jalan Tuhan. Jika kita memilih jalan kita sendiri, itu berarti kita tidak taat kepada Tuhan dan pastinya kita akan kehilangan berkat dari Tuhan. Selama 2 minggu ini, adik-adik sudah mengikuti perjalanan kisah tentang Ishak dan Ribka. Kisah mereka juga menunjuk pada Tuhan Yesus. Alkitab mengatakan bahwa Ishak sangat mencintai istrinya Ribka. Kita disebut sebagai pengantin Tuhan. Dia begitu mengasihi kita dan menantikan kita seperti Ishak menantikan Ribka. Tuhan Yesus sangat mengasihi kita, untuk itu Dia mengutus anaknya yang tunggal untuk mati bagi kita. Adik-adik, pencarian istri bagi Ishak itu dimulai dengan kesepakatan perjanjian. Abraham meminta kepada Eliezer hambanya untuk tidak membawa Ishak keluar dari Kanaan, dari tanah yang dijanjikan Tuhan kepada Abraham dan keluarganya. Eliezer, hamba Abraham, melakukan perjalanan yang panjang dan sulit untuk menepati janjinya kepada Abraham mencarikan istri bagi Ishak. Tuhan Yesus juga adalah anak Allah. Dia turun dari sorga, datang ke dalam dunia untuk mencari kita, menyelamatkan kita, dan membawa kita kembali agar dapat hidup bersama-sama dengannya selamanya. Nah, ketika Eliezer datang untuk bertemu Ribka dan keluarganya, Eliezer membawa banyak hadiah untuk diberikan kepada Ribka dan keluarganya. Hadiah itu diberikan oleh Abraham berupa emas, perak, dan lain-lainnya. Tuhan Yesus juga membayar dengan harga yang sangat mahal untuk mempelai wanitanya, yaitu dengan Dia rela mati untuk menyelamatkan nyawanya bagi kita semua. Tuhan Yesus sudah mengalami banyak hal dan membayar harga agar kita semua memperoleh hidup yang kekal. Maukah adik-adik mengatakan ya untuk mengikuti Yesus hari ini? Jika adik-adik mengaku Yesus dengan mulutmu dan percaya dengan hatimu bahwa Dia adalah Tuhan, maka adik-adik akan diselamatkan. Seperti yang terdapat dalam Roma 10 ayat 9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Adik-adik, Eliezer juga meminta keberhasilan kepada Tuhan. Ini bukanlah doa yang egois adik-adik. Eliezer hanya ingin dia berhasil untuk memenuhi permintaan tuannya, yaitu Abraham. Ternyata adik-adik jawabannya begitu cepat, bahkan sangat cepat sebelum Eliezer selesai berdoa kepada Tuhan. Seperti yang terdapat dalam Kejadian 24 ayat 15. Sebelum ia selesai berkata, maka datanglah Ribka yang lahir bagi Betuel, anak laki-laki Milka, istri Nahor, saudara Abraham, buyungnya dibawanya di atas bahunya. Terkadang Tuhan tidak mengungkapkan jawabannya dengan sangat cepat. Tapi bukan berarti Dia tidak mendengarkan doa kita. Pada pelajaran sebelumnya kita sudah mempelajari tentang Mazmur 116 ayat 2 yang mengatakan bahwa Tuhan menyendengkan telinganya untuk mendengarkan doa-doa kita. Jadi adik-adik harus percaya bahwa Tuhan selalu mendengarkan doa-doa kita. Tugas kita adalah kita harus menunggu dengan sabar dan jangan putus asa. Hari ini mari kita berdoa untuk keberhasilan, bukan untuk alasan yang egois atau lebih baik dari orang lain. Tapi ingat adik-adik, yang kita lakukan itu untuk kemuliaan Tuhan. Jadi kita mengambil waktu sejenak untuk merenungkan masalah apa yang sedang adik-adik hadapi saat ini. Mungkin masalah di rumah, masalah di sekolah, masalah dengan teman-teman yang lain. Nah,
Tuhan ingin membantu adik-adik untuk memberikan jawaban agar adik-adik bisa memecahkan masalah kalian. Apakah adik-adik ingin menghabiskan waktu dengan berdoa dan membaca Alkitab setiap hari? Adik-adik, Tuhan ingin membantumu untuk berhasil melakukannya, berhasil untuk memecahkan masalah kalian. Tuhan ingin membantumu dengan memberikan kekuatan agar adik-adik bisa mengatasinya dengan baik. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Kami bersyukur, kami bersuka cita karena kami masih boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus, tolong kami supaya kami tetap berada di jalan Tuhan dan selalu menikmati berkat-berkat dari Tuhan yang luar biasa. Bantu kami agar kami selalu melakukan yang terbaik, lakukan yang benar seperti yang telah dilakukan Eliezer untuk Abraham tuannya. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya, amin. Bagi Kingdom Kids yang ikut Nobar Superbook dan Kids Challenge, caranya klik langsung link Google Meet pada pesan broadcast WhatsApp di link Sekolah Minggu Online Abi Matawai. Kedua, klik minta bergabung. Mudah bukan? Bagi adik-adik yang ikut Nobar Superbook dan Kids Challenge minggu ini akan mendapatkan e-komik Alkitab gratis. Informasi persembahan Sekolah Minggu Abi Matawai dapat ditransfer ke rekening BRI Sinpedes Unit Pandawai atas nama Pelayanan Abi GBI Matawai nomor 3500 01 038475 535. Informasi buat adik-adik, persembahan sekolah minggu kalian dapat dikumpulkan selama 1 bulan di rumah masing-masing dan dapat menghubungi nomor WA Abi Matawai 081 238 041007 supaya guru kelas sekolah minggu kalian dapat mengambil persembahan adik-adik di rumah ya. Terima kasih telah mendukung pekerjaan pelayanan sekolah minggu. Tuhan Yesus memberkatimu. Adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkatimu.